Assalamualaikum adik-adik semuanya. Apa kabarnya nih semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Pertama-tama saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Hilda Mardiana. Saya sebagai guru IPA di MTS Negeri 2 Kota Tangerang. Baik, untuk kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi IPA, tentang objek IPA dan pengamatannya. Sebelum kita bahas ke materi, mari kita bahas terlebih dahulu tentang peta konsep dari objek IPA dan pengamatannya tersebut. Adik-adik, untuk peta konsep objek IPA dan pengamatannya itu terdiri dari penyelidikan IPA dan juga pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Di mana penyelidikan IPA itu terdiri dari proses penyelidikan IPA, manfaat belajar IPA, dan juga penggolongan IPA. Selanjutnya, pengukuran sebagai bagian dari pengamatan itu terdiri dari pengukuran, besaran pokok, dan juga besaran turunan. Baik adik-adik, tadi sudah kita bahas tentang peta konsep dari objek IPA dan pengamatannya. Dalam peta konsep tersebut dibagi menjadi dua materi. Yang pertama itu ada penyelidikan IPA, yang kedua itu ada yang namanya besaran dan pengukuran. Pada video kali ini saya akan bahas tentang penyelidikan IPA. Untuk besaran dan pengukuran nanti kita bahas di video yang selanjutnya. Nah, untuk penyelidikan IPA sebelumnya saya mau bertanya dulu kepada adik-adik. Ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan IPA? Ya, betul. IPA itu adalah ilmu pengetahuan alam. Jadi ilmu pengetahuan alam itu adalah ilmu tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan lingkungan sekitar, baik itu makhluk hidup ataupun benda mati. Oke, saya mau tanya dulu. Kalau yang termasuk makhluk hidup itu ada apa saja? Ya betul, makhluk hidup itu contohnya ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan, ada bakteri, dan juga ada jamur. Itu contoh-contoh dari makhluk hidup. Ya, kalau misalnya benda mati itu ada tanah, air, udara, matahari, awan, dan lain sebagainya. Nah, keduanya itu makhluk hidup dan benda mati itu termasuk ke dalam objek IPA. Ya, jadi objek IPA itu dibagi menjadi dua, ada objek biotik dan objek abiotiknya. Lalu, bagaimana cara kita mengamati dan menyelidiki objek-objek IPA tersebut? Nah, untuk mengamati dan menyelidiki objek-objek IPA tersebut, maka dilakukanlah penyelidikan, proses-proses penyelidikan IPA. Nah, untuk proses penyelidikan IPA itu terdiri dari 3 tahapan. Ya, 3 tahapan itu ada apa saja? 3 tahapan itu, yang pertama itu ada yang namanya proses pengamatan, yang kedua itu membuat inferensi, dan yang ketiga itu mengkomunikasikannya. Baik, untuk proses penyelidikan IPA tersebut itu terdiri dari 3 tahapan. Tadi yang pertama itu ada pengamatan, di mana pengamatan itu adalah proses menggunakan alat indera seperti indera perasa, pembau, penglihatan, dan lain sebagainya untuk mendapatkan keterangan dari sesuatu yang diamati tersebut. Untuk pengamatan ini ada 2 jenis pengamatan. Pengamatan yang bersifat kualitatif dan pengamatan yang bersifat kuantitatif. Nah, untuk pengamatan yang bersifat kualitatif itu adalah pengamatan yang tidak bisa dinyatakan dengan angka. Itu biasanya bisa
lihat dengan menggunakan indera. Contohnya apa? Contohnya dengan menggunakan indera penglihatan bisa dilihat dari bentuk daun. Nah, itu pengamatan secara kualitatif. Nah, untuk pengamatan secara kuantitatif itu dapat dinyatakan dengan angka dan dapat dengan menggunakan alat ukur. Seperti contohnya pengamatan pertumbuhan kecambah pada tumbuhan kacang hijau. Itu alat ukurnya dengan menggunakan penggaris seperti itu. Nah, itu yang pertama adalah pengamatan. Yang kedua itu adalah membuat inferensi. Nah, membuat inferensi itu apa sih? Membuat inferensi itu adalah merumuskan penjelasan. Selain itu juga untuk menemukan pola-pola dari hubungan-hubungan. Ya, nah untuk merumuskan, contoh merumuskan itu dengan menggunakan pertanyaan. Ya, dengan menggunakan pertanyaan, contohnya mengapa tanaman bisa tumbuh. Yang kedua itu menemukan pola-pola dari hubungan-hubungan. Misal contohnya, apakah ada hubungannya dengan penambahan air terhadap pertumbuhan kecambah kacang hijau, seperti itu. Selanjutnya yang ketiga itu adalah mengkomunikasikan. Nah, mengkomunikasikan itu bisa dalam bentuk tabel, dalam bentuk grafik, atau juga dalam bentuk diagram dan lain sebagainya, seperti itu. Baik, dalam proses penyelidikan ilmiah itu dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Nah, metode ilmiah itu ada langkah-langkahnya, di mana langkah-langkah tersebut itu harus tersusun secara sistematis. Jadi harus berurutan, jangan sampai ada urutan yang berpindah-pindah. Nah, untuk bisa menghafal urutan secara sistematis tersebut, saya punya cara cepat untuk menghafalnya. Ada massa obat hipnotis ekstra kecil. Nah, apa itu massa? Massa itu berasal dari kata rumusan masalah. Obat itu berasal dari kata observasi. Hipnotis itu berasal dari kata hipotesis. Ekstra itu berasal dari kata eksperimen, dan yang terakhir itu kecil berasal dari kata kesimpulan. Jadi urutan dari langkah-langkah metode ilmiah itu ada rumusan masalah, observasi, hipotesis, eksperimen, dan yang terakhir itu ada kesimpulan. Baik, di mana rumusan masalah itu biasanya dibentuk dalam pertanyaan. Jadi pertanyaannya misal, apakah ada pengaruh penambahan air terhadap pertumbuhan kecambah tersebut? Yang kedua ada observasi. Observasi itu dilakukan pengamatan awal untuk mendapatkan hipotesis nanti. Hipotesis itu apa? Hipotesis itu adalah dugaan sementara. Jadi dugaan sementara itu di situ adalah bentuk pernyataan dari pertanyaan rumusan masalah tadi. Jadi kalau misalnya tadi ada kata apakah, untuk hipotesis itu kata apakahnya dihilangkan. Jadi kalau tadi apakah ada hubungan gitu ya, kalau misalnya untuk hipotesis itu ada hubungan antara penambahan air terhadap pertumbuhan kecambah. Setelah hipotesis nanti dilakukan eksperimen atau percobaan, dan yang terakhir baru ditarik suatu kesimpulan. Jadi selanjutnya manfaat belajar IPA itu ada beberapa. Yang pertama itu kita dapat memahami hal-hal di sekitar kita. Selanjutnya yang kedua itu untuk meningkatkan kualitas hidup. Yang ketiga itu dapat memecahkan masalah, dan yang terakhir itu kita dapat berpikir secara logis dan juga sistematis.
Selanjutnya, penggolongan IPA itu terdiri dari 4 jenis ya. Yang pertama itu ada ilmu fisika, di mana ilmu fisika itu mempelajari tentang aspek yang mendasar di alam. Selanjutnya ada ilmu kimia. Ilmu kimia itu ilmu tentang reaksi-reaksi pada alam. Yang ketiga ada ilmu biologi, di mana biologi itu adalah ilmu tentang makhluk hidup dan lingkungannya beserta dengan interaksinya ya. Selanjutnya yang keempat itu ada ilmu astronomi, di mana astronomi itu adalah ilmu tentang segala hal yang berada di ruang angkasa. Sekian video pembelajaran tentang proses-proses penyelidikan IPA. Ditunggu video selanjutnya ya tentang besaran dan pengukurannya. Jika video ini dirasa bermanfaat untuk adik-adik, mohon untuk like dan subscribe-nya ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Salam IPA.